Dinda Fauzia. Saya Akram. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai distribusi norma. Distribusi norma adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Ini merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Hal ini dikarenakan distribusi normal dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan, dan distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan semua kejadian yang terjadi dalam alam semesta, industri, ataupun penelitian akan membentuk distribusi ini. Satu data akan terdistribusi secara normal apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median, begitu pula dengan modulus nilai data tersebut, atau dengan kata lain apabila rata-rata, median, dan modulus suatu kumpulan data, maka data tersebut dikatakan terdistribusi secara normal. Dalam dalam kurva itu bahwa disebut kurva normal atau kurva lonceng dan kurva Gauss. Kurva ini berbentuk asimptotis atau asimptotik. Kurva ini berbentuk simetris atau mean, median, dan modulus. Luas daerah di bawah kurva normal dan di atas sumbu X adalah 1. Nah, berikut rumus distribusi normal. P peluang di dalam X1 lebih kecil dari X lebih kecil dari X2 sama dengan integral X1 X2 1 per tau akar 2pi E pangkat min 1 per 2 dalam kurung X min mu per tau pangkat 2 kali dx. Nah, dari rumus ini ditransformasi dari nilai x ke nilai z dengan rumus p sama p dalam z1 lebih kecil dari z lebih kecil dari z2 sama dengan integral z1 z2 1 per tau akar 2pi e pangkat 1 per 2 z pangkat 2 dikali dx. Rumus dari z sendiri adalah x per rata-rata x min rata-rata per standar deviasi atau tau. Selanjutnya terdapat contoh soal yang isinya diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah statistika, diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 75 dengan standar deviasi nilainya 20. Hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 80. Dari soal tersebut diketahui mu atau nilai rata-ratanya ialah 75, standar deviasi atau tau 20, dan nilai yang dicari ialah 80. Dari soal tersebut yang ditanya ialah nilai Z, maka dapat dilakukan dengan penyelesaian rumus Z, yakni Z sama dengan X dikurangi mu per tau, lalu dimasukkan nilainya, yakni 80 dikurangi 75 dibagi 20, maka diperoleh hasil 0,25. Selanjutnya ialah tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas berdistribusi normal dengan rata-ratanya 170 cm dan simpangan bangku 6 cm. Berapakah peluang atau probabilitas seorang mahasiswa yang memiliki tinggi badan? Soal A, kurang dari 175 cm, dan soal B, antara 165 cm dan 180 cm. Sehingga dari soal A, kita dapat mengetahui rata-ratanya ialah 170, simpangan bakunya 6, dan yang ditanya adalah kurang dari 175. Sehingga dari soal tersebut dapat dilakukan penyelesaian melalui rumus Z.
dan dimasukkan nilainya. 175 dikurangi 170 dibagi dengan 6 sehingga hasilnya adalah 0,83. Dan kita ketahui bahwa dari 0,83 tersebut disamakan dengan tabel Z memiliki nilai 0,2967. Dari 0,2967 ini kemudian harus dikurangi terlebih dahulu dengan 0,5 karena itu adalah kurang dari 175. Seperti ini. Karena kita yang perlukan adalah sini, sehingga kita harus mengurangkan dengan 0,5. Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,2967 sehingga menghasilkan nilai 0,2033. Jadi peluangnya dari soal tersebut adalah 20,33%. Selanjutnya soal B antara 165 cm dan 180 cm. Diketahui rata-ratanya 170, lalu simpangan bakunya 6. Yang ditanyakan nilai X 165 dan 180. Penyelesaiannya menggunakan rumus Z sama dengan X per mu atau rata-rata dibagi standar deviasi atau tau. Diselesaikan terlebih dahulu untuk X sama dengan 165. 165 dikurangi 170 rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi sama dengan 6. Lalu diperoleh nilai 0,83. Lalu pada nilai 0,83 disamakan dengan tabel distribusi Z. Diperoleh nilai 0,2967. Lalu untuk X sama dengan 180, hasilnya sama dengan 1,67 dibandingkan dengan nilai pada tabel distribusi Z sama dengan 0,4525, sehingga diperoleh nilai probabilitas dalam angka 165 hingga 180 sama dengan 0,7492. Lalu dipresentasikan hasilnya 74,92%. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada